Terima kasih Dokter Riril yang telah bersedia untuk mempresentasikan ruang keempat. Terima kasih Romo Eki yang telah bersedia untuk membimbing kami. Selamat Monggo Dokter Riril malam. untuk mempresentasikan dan mengajari kami ini tentang ruang keempat. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Pertama itu membahas tentang perbedaan antara kepuasan dan kemanisan di dalam doa dengan kemanisan yang kita kecap dari hasil bukan karena doa. Kemudian ada perbedaan antara pikiran versus akal budi. Lalu ada beberapa hal yang bermanfaat untuk mereka yang berdoa dan suka melantur-lantur. Kita mulai dari bab 1. Jadi ruang keempat ini apa? Ruang keempat ini dinyatakan dia ini ruangannya sangat indah. Terdengar hal-hal yang merdu. Kalau kita bayangkan itu suatu bunyi, itu kayak ada bunyi suara-suara musik yang merdu. Ruang-ruangannya itu banyak. Nah, sebetulnya tidak harus lama berada di ruang terdahulu. Kenapa tidak harus lama? Kita nyampe ke ruang keempat itu sepenuhnya adalah dari anugerah Tuhan dan kita tidak bisa menduga, meramalkan kapan waktunya dan siapa yang bisa ke sana, anugerah dari Tuhan gitu. Maka bisa aja cuma di ruang 1, 2, 3, cuma cepet, terus langsung ke ruang keempat. Tapi bisa juga lama di ruang 1, 2, 3, habis dari ruang 2, 3, balik lagi ke ruang 1, terus nunggu nggak ke ruang keempat juga. Kemudian dikatakan di ruang keempat ini sudah hampir tidak ada lagi dikatakan hewan berbisa ya. Jadi kalau dia itu puri itu udah nggak ada lagi binatang-binatang berbahaya yang masuk sampai ke ruang keempat itu. Ini yang dimaksud hewan berbisa ini adalah godaan-godaan di dalam doa dan meditasi. Nah, kalaupun dia ada itu dia sudah tidak ganas, tidak mengganggu. Akhirnya bukan merupakan suatu yang mengganggu kita kalau sudah di ruang keempat itu. Bagaikan kalau kita ada nyamuk, tapi nyamuk atau lalat terbang-terbang tapi nggak ganggu gitu. Nah, tapi Santa Teresia sendiri sebagai eh, master di bidang doa itu menyatakan sungguh bahwa godaan atau binatang berbisa itu sebetulnya perlu ada supaya kita itu tidak, supaya kita itu waspada, supaya kita itu tidak arogan, tidak lengah, ya. Nah, jadi godaan yang ringan-ringan itu perlu supaya kalau kita nggak ada godaan sama sekali, nanti datanglah si Master Diablo itu melihat bahwa oh kita tidak digoda, jadi kita dikasih godaan yang lebih banyak sama setan itu gitu. Jadi godaan kecil itu bagaikan vaksinasi gitu. Membuat kita itu menjadi aware gitu dan menghindarkan dari penyakit yang lebih berat. Nah, godaannya setan yang lebih berat itu seperti apa? Yaitu bahwa kita itu karena terlena, terpesona oleh kenikmatan anugerah dari Tuhan itu, jadi kita diem terus bengong gitu. Padahal harusnya kan kita naik kelas, beranjak ke ruang ke-5, ke-6, ke-7 gitu kan. Enggak, kita bengong aja, oh asik ini ya, udah ada kenikmatan dari Tuhan, asik deh, terus diem di situ. Terus tidak move on gitu. Jadi tetap tinggal di kelas ruang keempat. Itu adalah godaan yang lebih berat dari setan. Kata Patricia seperti itu. Nah, sekarang di subbab 4 dan 5, Santa Teresa menyatakan tentang kepuasan atau kemanisan yang didapat dari kita sendiri, bukan anugerah Tuhan. Ya, jadi di sini dikatakan, dideskripsikan
Kepuasan itu kalau kita mendapat sendiri, dengan kita berusaha sendiri, dengan kita melakukan renungan, doa, bisa juga meditasi, atau kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu kita mendapatkan kepuasan diri. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik tersebut, gitu. Nah, kepuasan atau kenikmatan itu wujudnya kayak apa? Itu adalah wujudnya non-teologis. Jadi misalnya kita mendadak mendapatkan kekayaan, kita naik jabatan, kita sukses, kita berhasil dan apapun yang kita lakukan dalam rencana, dalam proyek, dalam apa urusan itu berhasil, atau kita bertemu dengan seseorang yang sangat kita cintai sehingga kita merasa bahagia. Ya, jadi kepuasannya itu adalah bisa fisik, bisa rohani, tapi non spiritual, non teologikal kayak gitu. Nah, di sini dikatakan kepuasannya ini tidak melapangkan hati, agak menyesakkan. Jadi intinya yang dimaksud melapangkan hati itu adalah kalau dibilang diungkapkan kata-kata bagaikan hati seluas samudra. Nah, kayak gitu. Atau kalau kita meditasi, kita berada di tempat yang ruang tanpa batas, infinite. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi itu dia tidak lapang, eh, finite, not infinite. Intinya gitu. Oke, sekarang kita melihat yang namanya kemanisan atau puasan karena doa dan meditasi. Jadi kenikmatan karena doa itu asalnya adalah kodrat kita sebagai manusia itu suka menikmati, bertendensi untuk senang kalau mengecap, menikmati gitu ya. Jadi itu kodratnya kita seperti itu. Kalau ada yang enak, kita maunya enak gitu. Intinya gitu, kodrat yang seperti itu. Tapi ini kenikmatan ini asalnya bukan dari upaya kita. Tadi bukan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meditasi, terus kita kemudian dilalah mestakung buahnya kemudian kita tadi itu sukses, ketemu orang yang dicintai, terus urusannya berhasil, tambah kaya gitu enggak. Tapi ini sumbernya dari anugerah dari Tuhan. Kenikmatan itu bukan karena upaya kita, tapi dari atas. Nah, contoh pengalaman kenikmatan ini seperti misalnya pada saat melakukan meditasi tentang Passio Christo, meditasi tentang kesengsaraan Yesus, itu kita sampai terharu, sampai nangis, sampai banjir air mata, sampai sangat merasa sedih. Masa ke Gusti Yesus kayak gitu? Atau kalau kita teringat dosa-dosa kita, terus kita gelo, menyesal habis-habisan, sangat merasa bertobat gitu. Atau ada bara, kalau dibilang Teresia itu, rasa bara, cinta, rindu sama Tuhan, rindu kayak rindu sama pacarnya, suaminya. Nah, yang penting adalah kalau kita menerima anugerah kenikmatan seperti ini, sikap kita sebaiknya bagaimana? Ini diajarkan oleh Santa Teresa dari pengalamannya dia, diajarkan kepada, karena ini buku ini kan diajarkan untuk pada para suster-susternya yang lebih muda itu ya. Nah, beliau berpesan nih, jadi yang paling nomor satu itu harus tetap rendah hati. Bukan karena gue hebat, gue suci, gue mulia, jadi gue dapat ini. Tapi ini semua anugerah Tuhan semata. Sewaktu-waktu bisa diberikan, sewaktu-waktu Tuhan berkenan itu tidak diberikan atau tidak atau diambil. Jadi kita tidak boleh mengaku-ngaku memiliki. Ya, pokoknya harus tetap rendah hati. Nomor satu. Yang nomor kedua, dengan adanya kita mendapatkan anugerah itu, kita harus semakin banyak mencinta.
Pokoknya love you full sama siapa aja, orang siapapun, sama Tuhan, sama sesama, sama alam, sama binatang, semua love you full. Semakin banyak menyebar, mengungkapkan, mewujudkan rasa cinta kasih itu. Jangan kalau banyak mikir, mikir kok gak mikir, mikir tapi nggak berbuat, nggak mengungkapkan, mewujudkan dalam cinta. Ya, ojo kakean mikir katanya. Dalam arti mikir ini nggak berbuat, nggak mewujudkan cinta, mikir tok. Maksudnya itu. Bukan nggak boleh mikir. Kan. Terus yang berikutnya adalah, yang paling penting lagi adalah terus berusaha untuk memuaskan Tuhan. Sebisa mungkin jangan menghina dia. Nah, ini menghina ini terkait dengan semakin, yang dimaksud menghina itu gimana? Ya gini, semakin muncul, yang kemarin kan sudah ada ya tentang eh, kita berada seperti dalam kristal yang semakin transparan sehingga eh, ke kesalahan kita semakin, yang sederhana pun akan nampak semakin besar, semakin jelas. Jadi di situ sudah dalam fase yang dimana orang semakin menyadari bahwa oh iya aku ini banyak dosanya, banyak kurangnya, banyak salahnya. Semakin tinggi itu kesadaran untuk ya aku ini semakin kecil, semakin remeh dosa, ya sesuatu yang salah itu menjadi sesuatu yang seolah-olah remeh tetap menjadi suatu kesalahan, itu perasaan itu makin muncul. Nah, sehingga yang dibilang menghina Tuhan itu adalah kalau kita tahu, dalam hati kita tahu itu salah, tapi kita tetap lakukan. Nah, itu namanya menghina Tuhan. Wes ngerti salah sih diteruske gitu ya. Masih diteruskan. Nah, itu yang dimaksud menghina Tuhan. Semakin tidak berani melakukan, bukan tidak berani, karena rasa cintaku pada Tuhan, karena Tuhan mencintai aku sehingga aku tidak ingin menyakiti dia. Nah, sama kalau kita sama orang kita cintai, kita kan nggak mau menyakiti, ya kan? Ya ini sama prinsipnya. Tidak mau menyakiti, tidak mau menghina, karena menghina itu kan kayak menyakiti itu ya, menyakiti jadi menghina, menghina sehingga menyakiti itu kan. Dan kita mau menyenang-nyenangkan dia. Kalau sama orang kita cintai kan kita maunya kita nyeneng-nyeneng ke, membahagiakan, membuat dia bahagia, memuaskan Tuhan. Itu maksudnya. Lanjut. Sekarang kita sampai ke soal pikiran, akal budi, dan jiwa. Nah, ini. Eh, jadi yang namanya pikiran itu dideskripsikan atau Santa Teresa ini pikiran ini kan muter terus ya. Nah, dia bilang tuh termasuk di antaranya khayalan, termasuk di antaranya ngelantur-ngelantur, flight of ideas gitu ya. Kebisingan, bisingan itu apa ya namanya? Berisik lah. Nah, kalau anak-anak zaman now bilangnya berisik. Nah, terus seperti pikirannya itu suka terbang, melayang ke sana kemari, loncat-loncat, flight of ideas gitu ya. Terus memusingkan, bikin pusing. Apa namanya? Dia gerakannya irregular kayak gitulah. Nah, terus ada juga yang kedua yang namanya akal budi. Akal budi itu adalah salah satu daya dari jiwa. Nah, akal budi ini bisa hening kalau kita berdiam di dalam dia, di dalam Tuhan itu dia bisa hening, bisa tenang. Tapi kadang-kadang dia masih suka loncat-loncat juga, masih lincah ke sana kemari bergerak, cuman dia tidak flight of ideas si pikiran itu tadi. Nah, bisa juga batin ini masih dalam perjuangan. Dia masih berat gitu, masih gelap gitu, masih banyak cemasnya gitu ya.
di akalnya itu. Karena ada dalam tekanan dari misalnya percobaan hidup yang dialami, terus pengalaman buruk, penghinaan, kelemahan, kesedihan hidup. Kelemahan itu termasuk perbuatan yang tidak baik ya, sifat buruk atau perbuatan yang tidak baik gitu. Jadi batin ini masih gelisah, belum tenang. Nah, kemudian yang terakhir adalah jiwa. Nah, jiwa itu sebetulnya kalau kita berdiam di dalam Dia, dalam Tuhan, atau kalau kita berdiam di dalam doa atau meditasi, ya, meditasi dianggap jadi satu sama doa tadi ya. Ini diharapkan dia jiwa itu menjadi tenang, kemudian menjadi penuh cinta kasih, terus menjadi muncul perasaan rindu akan Tuhan, memahami Tuhan, mengerti Tuhan, mengenali Tuhan. Lalu ada yang namanya kedamaian batin. Jadi ini perbedaan antara pikiran, akal, budi, dan jiwa dalam doa. Yang selanjutnya, kita sampai ke bab kedua. Cara mempelihara hiburan rohani tanpa mencarinya. Maksudnya gini, yang kalau kita sudah sampai di bab 4 itu kan kita hiburan rohani itu kan didapatkan dari anugerah Tuhan. Jadi nggak bisa kita yang proaktif mencari, nggak bisa. Nah, tapi gimana caranya? Kita pengen boleh dong, berusaha supaya dapat boleh dong. Nah, ini caranya kata Teresa. Hiburan rohani itu adalah kenikmatan dari Tuhan di saat yang diberikan oleh Tuhan, di saat yang beliau ingin itu untuk berikan. Salah satunya adalah dengan doa ketentraman. Nah, ini didapatkan karena rahmat anugerah dari Tuhan. Dengan kita tenang dari lubuk batin kita, dan karena sumber dari air dari Tuhan yang tiada henti mengisi seluruh daya batin. Jadi ini kayak sumber air abadi gitu, yang diberikan dari Tuhan. Bukan kita mencari kali, sungai, terus memakai pipa pralon, terus kita mengalirkan gitu dengan susah payah secara teknik mekanis gitu, bukan. Tapi ini sumber air gratis dan abadi dan yang selalu tiada henti gitu. Berasal dari dalam batin yang akan mengisi seluruh daya batin kita sampai pusat hati kita terdalam, sehingga dia menyebar dari batin sampai kerasa ke tubuh. Jadi tubuh rasanya yang panas, yang hangat, jadi secara fisik tuh tubuh akan mengalami rasa itu. Dengan hati yang lapang dan tidak sesak. Itu tadi yang berarti dia tidak akhir itu tadi. Hiburan yang dari usaha kita sendiri, itu yang dari pikiran kita sendiri, disertai dengan kegaduhan. Tapi ini ada baiknya, untuk jiwa ada baiknya juga gitu. Ya. Yang tadi dikatakan kalau dia dari dalam batin itu tadi, itu seolah-olah yang sampai ke badan itu, yang hiburan rohani itu seperti misalnya kita akan merasakan wangi-wangian, kayak bau wangi kayak gitu. Terus kadang-kadang merasakan kehangatan.
kayak api yang membara gitu. Kayak gitu. Oke, slide yang selanjutnya. Sekarang yang penting ini. Gimana caranya kita memperoleh hiburan rohani ini? Itu kita tidak bisa cari sendiri, upayakan sendiri itu nggak bisa, tapi kita mengharap sepenuhnya dari belas kasihan Allah. Itu suatu rahmat anugerah dari Allah. Tapi hal dikatakan seperti ini oleh Tresia itu kalau kita kerjakan itu kita kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan anugerah itu. Yaitu nomor satu adalah mencintai Tuhan tanpa pamrih. Nomor dua adalah harus rendah hati, merendahkan diri, melupakan diri. Jangan pernah berpikir bahwa gue udah suci, udah baik, udah berbuat baik, udah bikin amal baik, dan oleh karena itu gue berhak mendapatkan anugerah. Kagak bisa. Nah, jadi jangan pernah berpikir anugerah itu kita dapatkan karena jasa-jasa kita. Intinya semua itu karena kamu. Yang nomor tiga, menderita dan mengikuti jejak Kristus. Menderita itu dalam arti adalah yang seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, jika kamu menderita karena aku, menderita kayak aku itu berarti kan misalnya kita memperjuangkan sesuatu yang baik dan oleh karena itu kita dipersekusi. Itu kita seperti itu intinya. Jadi karena kita orang jujur, kacang hijau dan lurus di dunia yang penuh dengan korupsi, nepotisme dan segala macamnya, sehingga kita jadi tersingkir dan kita dimusuhin karena sistem secara struktural masif dan terstruktur itu melakukan korupsi-korupsi dan nepotisme sehingga kita sebagai orang yang tidak melakukan itu menjadi terpersekusi. Nah, itu yang dimaksud menderita ataupun karena kita menderita karena kita mengorbankan sesuatu, misalnya kita eh, temennya lagi tidur, kita bangun untuk sembahyang tengah malam, apa jam 3 malam, sembahyang tahajud, tahajud rosari, atau meditasi, atau apa seperti itu. Nah, itu kita menderita dan tidak Kristus. Yang nomor 4 adalah menjalankan perintahnya. Nah, Gereja ini bilangnya gini, ya kalau kita udah berbuat baik ya kan menurut perjanjian kan Tuhan harus memberi kita surga dengan tulisan dibilang dengan titik. Jadi nah kalau kita udah berbuat amal yang baik nah, itu udah menurut perjanjiannya ya kita dapat surga dong gitu. Nah, tapi kalau soal hiburan rohani ini lain lagi. Ini tidak wajib Tuhan memberikan kata santrinya kayak gitu. Jadi yang nomor 5 kita harus merendahkan diri, melupakan diri. Jangan pernah menginginkan, mengharapkan anugerah dan kenikmatan. Karena Tuhan itu tidak punya kewajiban sama kita untuk memberikan anugerah ini. Tapi kalau kita berbuat baik, ya, dapat pahala. Itu atau kita itu tadi ya, kita tidak melakukan dosa-dosa atau apa ya. Nah, menurut perjanjian kata Satris ya, itu Tuhan wajib ngasih kita surga. Tapi kalau kenikmatan rohani, hiburan rohani, nah ini nggak ada wajib gitu. Suka-suka Tuhan gitu. Gitu ya. Perspektifnya Satris. Oke, lanjut. Sekarang kita ke bab terakhir. Oh, udah terakhir nih. Oh, Bab terakhir cepat. adalah tentang doa hening dan buah-buahnya. Nah, doa hening itu apa? Kata Santa Teresa. Doa hening itu adalah suatu keheningan adikodrati di mana panca indera dan hal-hal eksternal dari tubuh kita itu kehilangan hak. Artinya mereka itu di jamming. Kalau cara elektronik itu di jamming semua gitu. Jadi dia tidak aktif. Ada tapi tidak bisa bergerak, frozen. Nah, jiwa ini akhirnya dia yang menjadi aktif.
jiwa. Jiwa masuk ke dalam diri, jadi diri itu dikuasai, dikendalikan, dipegang oleh jiwa itu tadi. Jiwa itu mengatasi diri. Mengatasi diri itu berarti eh, lebih memegang kontrol daripada maunya kita sendiri. Kemudian jiwa mendapatkan haknya. Haknya itu jiwa yang prerogatif dia menguasai, mengontrol gitu. Nah, di sini tanpa kita ini kita dapatkan doa hening ini sebagai suatu anugerah yang ini kita tanpa menginginkan atau tanpa kita tahu tanpa kita sadar pada tempat dan saat yang tidak diketahui dan tidak direncanakan, tidak elektif itu datang pada kita. Nah, sehingga kita akan seolah-olah menutup mata, menutup indera kita, karena yang di jiwa itu lebih mempesona. Dan kita akan merindukan untuk me time itu, rindu terhadap kesendirian itu, di mana jiwa berkuasa. Di situ dikatakan, kita masuk ke dalam jiwa itu karena ciolan halus dari yang sangat lembut dari Raja Agung Gembala kita yang rahim, pemilik puri itu, yang mau menerima kita kembali masuk ke puri. Jadi ceritanya kita itu, pemilik puri itu adalah Tuhan Allah yang Raja Agung, yang Gembala Agung, yang Raja yang super baik itu. Lalu kita sebetulnya diundang untuk tinggal di dalam puri, tapi kita malah terpesona oleh berbagai hal, kenikmatan eksternal duniawi, kenikmatan yang superficial, yang banal, lalu kita berkeliling keluar-luar, lalu kita tergoda oleh binatang-binatang berbisa itu, godaan-godaan duniawi segala macam itu, dan kenikmatan luar dan segala macam itu. Lalu kita berlama-lama di luar puri. Lalu kita lama di luar, terus lama-lama, terus suatu ketika si raja bilang, udah deh, lu masuk sini, sini sayang, masuk kembali ke dalam rumahmu, ke dalam jiwamu. Dia bilang, memanggil dengan siulan yang halus, lembut gitu, tapi itu siulan itu membuat kita tidak bisa menolak dan kita masuk ke dalam puri itu. Jadi kita sebagai penghuni puri itu semula lama dengan indera dan daya batin tinggal di luar puri itu bersama dengan musuh karena kenikmatan itu tadi. Nah, jadi intinya kata Santa Teresa, Tuhan memberikan kita rahmat untuk menemukan Tuhan di dalam diri kita. Kata-kata besarnya ada tagline-nya adalah menemukan Tuhan dengan masuk ke dalam diri kita. Jadi temukan Tuhan di dalam dirimu sendiri. Dirimu yang paling dalam. Nah, sekarang gimana caranya doa hening? Ini ada yang terakhir. Pertama, kita mesti menundukkan kepala. Menundukkan kepala itu berarti menyadari semua kesalahan kita, menyadari semua kekurangan kita, menyadari kerendahan kita, bersikap rendah hati. Lalu kita memohon. Lalu kita memohon supaya diberikan anugerah itu, memohon supaya kita bisa menjalani doa hening itu. Lalu kita menanti dengan rendah hati. Menanti. Jangan banyak berpikir. Jangan banyak keinginan. Berpikir itu maksudnya sengaja berpikir.
sengaja berpikir. Tapi kalau ada pikiran lewat, ya udah biarin aja. Pikiran lewat itu kita seperti kalau kita nyetir terus lihat orang-orang lewat gitu ya. Tapi kita masih fokus ke depan, lihat jalan. Ada orang lewat-lewat. Atau kalau kita lihat awan, kita kan lihat awan itu kan kita nggak pakai mikir-mikir ya. Ya dia lewat aja gitu. Jadi kita melihat tapi tidak mempersepsikan, tidak mempertanyakan, ya biarin dia lewat. Kita tidak berusaha awan hilanglah atau orang lewat di jalan hilanglah. Enggak, biarin aja. Tapi jangan kita sengaja berpikir, sengaja mau mikir, oh, membuat apa maksudnya membuat pertanyaan, membuat berpikir gitu jangan. Lalu jangan kebanyakan mau. Ingin itu, aku pengen bisa hening, aku pengen bisa ngerasain itu tersentuh, aku pengen kebanyakan mau, jangan nggak usah banyak mau. Terus, nah, kemudian apa yang terjadi? Kita sudah menunggu nih, menunggu. Nah, ada kemungkinan dua. Kalau kemudian beliau, Tuhan Allah menyatakan mendengarkan kita dengan suatu tanda, ya sudah kita diam dulu, diam, tunggu. Intinya tunggu isyarat gitu. Kita diterima. Jadi kalau kita misalnya eh, mau masuk ke rumah orang, kita ketok pintu, terus dengar, oh ada kedengaran orangnya sudah mau datang nih, udah duduk jalan ke depan. Oh kita diam dulu. Oh kita mau diterima, mau dibukain pintu nih. Nah ada kemungkinan kedua yaitu kalau kita merasa beliau tuh belum mendekarkan kita, ditunggu-tunggu kita ngetok-ngetok pintu, nggak ada suara-suara orang mau datang ke pintu. Tetap aja rasanya nggak ada orang nih rumahnya. Ya, jangan kita duduk diam aja. Diam sampai berhari-hari diam. Jangan. Ya sudah, lakukan lain yang bermanfaat. Lakukan karya kerja ngapain kek, mati raga kek, doa yang lain kek, apa do something else useful gitu. Lakukan sesuatu yang lain yang bermanfaat. Ya, maksudnya kayak itu tadi kita ngedor rumah orang, ngedor-ngedor, nggak ada orang di dalam, ya kita kan nggak nunggu di situ sampai berjam-jam kan, nggak gitu kan. Intinya kayak gitu. Ya, oke. Lalu yang kedua gimana sikapnya, posturnya. Nah, jadi usahakan segenap batin itu lembut, tentram, pasrah, pokoknya santuy gitu, tenang gitu. Nafas biasa aja, nggak usah pakai nahan nafas atau pakai nafas 4-4-4-4 atau 4-7-8, bisa. Terus nggak usah pengen ini itu, nggak usah pengen, gue pengen suci nih. Gak usah cemas-cemas. Oh, ini kok belum datang juga. Nah, ini udah lama gue duduk, udah mulai digigit nyamuk ini apa? Gak usah, tenang aja. Udah pokoknya pasrah aja, serahkan diri seutuhnya ke Tuhan. Biarkan, izinkan itu agar nanti Tuhan bisa berbuat suka hati. Habisnya apa? Oh, masih ada lagi. Yang nomor 3, tidak perlu mengosongkan pikiran. Ya kan? Itu tadi, ada awan lewat, gak usah pergi, ayo awan pergi pergi, atau kita mau lagi nyetir itu ada orang lewat, jangan jangan ada orang lewat, jangan ada orang lewat. Kayak mau bikin film itu ya, semua harus kosong settingnya, kagak kagak kagak, udah biarin aja lewat. Yang penting kita tidak mempersepsikan, tidak berusaha mencari tahu, memikirkan gitu ya. Kalau semakin kita berusaha kosong kosong, pokoknya semua harus kosong gitu, wah itu makin banyak pikiran yang masuk gitu ya. Tapi jangan juga perhatikan tadi ya, jangan perhatikan pikiran yang jangan di persepsi itu orang. Oh, misalnya kita nyetir sebelah terus ada orang lewat, dia pakai baju hijau. Kenapa dia pakai baju hijau ya? Kenapa dia pakai seragam ini ya putih merah ya? Padahal ini kan hari Kamis, Kamis Pon, jadi waktunya gagrak, no. Jadi salah salah kostum, salah seragam ya, nggak usah dipikir itu. Udah biarin dia lewat aja, kita nggak usah pikir. Dengan sendirinya dia nggak jadi pusat perhatian kita. Oke, yang terakhir adalah mengingat kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Jadi yang eh, intinya kita menyembah dan memuliakan Allah. Sama kayak kalau
Dikatakan di surga itu eh, ribuan orang dan para malaikat dan semua eh, menyembah dan memuliakan Allah, mengagung-agungkan dengan Kyrie eleison dan segala macam, sanctus 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 kayak gitu, itu bagaikan kalau kayak konsekrasi itu ya, nah kayak gitulah, memuliakan dan menghormati Tuhan. Ya, jadi lupakan tuh diri sendiri, kesenangan-kesenangan, kemajuan kita. eh, eh, saya pengennya doanya maju nih, biar jadi orang suci gitu kan. Atau keuntungan diriku, rasanya pengen berada di dalam kedamaian yang enak, yang nikmat, yang hening, yang pasrah, yang tenang, yang damai gitu. Kau usah mikirin segala sesuatu itu, ya. Jadi budi, pikiran, dan daya batin kita ini akan dengan anugerah Tuhan, suatu anugerah yang tenang itu eh, akan diprosenkan, dijaminkan sama Tuhan, sehingga semua itu diam, hening. Nah, kemudian muncullah pengertian agung yang menyerap seutuhnya budi. Jadi istilahnya kita eh, tahu sama Tuhan. Pokoknya aku mengerti seluruh kamu, kamu mengerti seluruh dari aku. Kayak gitulah. Atau kalau orang NDE, near death experience gitu, dia bilang, saya berbicara dengan dia, tapi bukan dengan mulut, tapi seolah-olah aku langsung tahu. Atau istilahnya bicara gaya bahasa malaikat. Maknanya semua pemahaman dan pengetahuan itu ditablekan ke otak kita dan tahu-tahu kita menjadi ensiklopedi seumur hidup yang tahu segala hal di dunia ini. Nah, kayak gitulah. Super knowledge gitu. Pengertian seutuhnya intinya kayak gitu. Nah, kemudian budi baiknya itu dicegah untuk kebanyakan mikir dan kebanyakan memahami. Pengen mau tahu, pengen mikir, pengen memahami. Nah, itu dicegah supaya nggak usil kayak gitu ya. Dan tapi kebaikannya juga adalah orang ini tetap dia akan ingat, sadar bahwa dia hadir berada di hadiratnya. Jadi dia sadar bahwa dia nggak pingsan, nggak koma, nggak out of body experience gitu. Jadi dia sadar dia hadir di hadirat Tuhan dan dia tahu siapa Tuhan itu. Tahu bahwa Tuhan itu dia dengan pengertian seutuhnya itu dia mengenali oh iki Tuhan. Terus bahwa taunya Tuhan gimana ya dia mengalami kedamaian, cinta kasih, segala macam itu perasaan itu begitu menggelora kayak gitu sehingga dia tahu oh itu yang namanya Tuhan gitu ya. Lalu kemudian jiwa akan tenang. Tenang menikmati hadirat Tuhan dan di situ dibilang jadi kita gimana? Boleh kamu bilang I love you Tuhan, I love you full Tuhan. Nah, itu di kata Tresia, jangan lupa bilang bilang titip pesan sama Tuhan. Tuhan, I love you full gitu. Kata Santa Teresa, kalau lu lagi berada di dalam kondisi doa nih, jangan lupa bilang makasih Tuhan, I love you full gitu. Itu kata pesan Santa Teresa gitu. Kita mampu untuk bisa seperti itu. Jadi semua dijamming tapi kita bisa merasa sadar di hadirat Tuhan dan kita mampu untuk memuji dan memuliakan Dia dan bilang I love you full Tuhan. Itu kata Santa Teresa. Jangan lupa bilang I love you full Tuhan. Nah, kalau yang namanya doa ketentraman itu di atasnya doa hening tadi, kata Santa Teresa. Di situ gimana? Jiwa itu terbuka ke lapangan batin itu tadi yang samudra tanpa tepi. Nah, ruang yang infinite tanpa batas. Bayangkan dirimu di ruang yang tiada batas. Itu tadi. Jiwa yang berada di ruang tanpa batas. Nah, di situ udah mulai ada persiapan untuk menerima anugerah Tuhan. Jadi, jiwa itu, nah di situ yang aktif tuh jiwa. Dia aktif dengan dia berada dekat, merasakan kedekatan dengan Tuhan tadi itu. Nah, badan di sini tidak koma, tidak pingsan, ya.
Tapi dia, nah jadi kalau dibedakan dengan orang yang ngaku-ngaku atau semu itu dibilang dia habis doa, gue merasa dekat dengan Tuhan, kayaknya gue mendapatkan anugerah, ternyata nggak, dia pingsan beneran. Dia bukan orang pingsan, ternyata dia pingsan karena dia kebanyakan mati raga, memukul diri sama kurang makan, kebanyakan puasa jadi dia capek, jadi dia fainting gitu. Enggak, dia nggak pingsan. Dan si Indra dan batin tadi diam, eh, terjamming tadi, frozen tadi ya. Nah, nah, ciri lagi dari ketentraman itu, dia sudah ada di level yang lebih lanjut, di mana orang tuh tidak lagi mengalami ketakutan terhadap surga dan neraka, ya. Tidak takut digodai, dicobai, tidak tertikat dengan berbagai hal. Juga tidak ada ketakutan yang berlebihan terhadap neraka. Jadi udah tidak dogmatis lagi, udah sufi. Ya, neraka itu maksudnya di sini takut berlebih itu maksudnya gini. Kan kadang-kadang ada kalau levelnya itu masih dogmatis itu, nanti kalau kamu nggak sembahyang doa Salam Maria nanti kamu masuk neraka gitu. Ditakut-takutin kayak gitu. Itu sudah nggak ada takut. Karena apa? Nggak takut. Karena dia sudah tahu yang namanya cinta Allah tadi itu. Jadi dia merasakan dalam tanda petik surga. Sehingga dia bisa mempersepsi bahwa eh, yang penting adalah itu tadi dekat dengan Tuhan, tidak menghina Dia, yang bawahnya itu ingin mengabdi Tuhan dengan benar, kemudian dengan sudah mengalami hal tersebut, orang jiwa ini akhirnya ingin mengabdi Tuhan dengan benar, tidak mau menghina Tuhan, tidak mau berbuat salah, karena tidak mau menyakiti, tidak mau, ingin yang disayangi ya Tuhan itu membahagiakan, menyenang-nyenangkan, ya, rindu untuk bertumbuh dalam jiwa, dalam kebaikan, untuk semakin banyak berbuat baik, tidak mau menghina Tuhan, memandang diri nista, itu tadi semakin sadar akan kekurangan dan kesalahannya karena mengalami Tuhan the grandiose, the loving, the extraordinary, the holy, the superb, the super super God. You're the loving, lovely one, but super one, the precious one, gitu. Precious, mulia, kudus, hormat, kemuliaan. Sehingga rindu untuk melakukan lebih untuk Tuhan, rindu untuk mati raga, untuk memberikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, menderita bagi Tuhan, mau berbuat apapun supaya Tuhan itu baik, untuk menyenangkan Tuhan, untuk berbuat bahagia. Menderita itu termasuk menderita karena melakukan hal yang baik ya. Dan mati raga itu contohnya misalnya mengorbankan, misalnya nih contoh nih, kayak John Paul Il Papa eh, John Paulo II itu kan dia nggak pernah nonton sepak bola, padahal dia penggemar sepak bola selama 26 tahun karena itu mempersembahkan untuk Tuhan. Atau orang yang nggak mau, pokoknya tidak mau melakukan sesuatu yang dia sukai untuk dia persembahkan pada Tuhan, untuk bukan untuk kepentingan diri, supaya gue sehat, supaya gue naik kelas, supaya jabatan gue naik, supaya gue bisa beli rumah yang 10 miliar, bukan, tapi untuk misalnya pertobatan umat manusia, untuk supaya nggak jadi perang, supaya untuk jiwa-jiwa yang berada di api pencucian maupun berada di neraka supaya terselamatkan, untuk jiwa-jiwa yang menderita gitu, pokoknya for other, not for me. Kemudian mampu menguasai diri dan menjauhi kenikmatan dunia, setelah tahu kenikmatan dari Tuhan. Jadi kenikmatan dunia itu sudah nggak ada artinya lagi, karena yang dari situ itu, yang dari Tuhan itu jauh, jauh lebih menyenangkan, jauh lebih
ya jauh lebih enak gitu. Jadi ya itulah, gak penting lah, udah gak ada enaknya. Jadi saya rasa itu sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Riril ya sudah merangkum dengan sangat sangat konkret poin-poin dari Puri Batin ruang keempat ini. Memang dari 3 bab sudah sangat tersarikan dengan baik. Nah, berkaitan dengan ya pokok-pokok diskusi kita, baik sekali untuk mengutip tadi Bu Riril sudah sebut beberapa kali satu quotes yang mungkin menjadi juga roh dari bab ini, dari ruangan keempat ini. Terus saya katakan tadi bahwa doa itu bukan pada banyak berpikir, tapi pada banyak mencintai, pada banyak mengasihi. Nah, sehingga konkretnya, jadi kita bicara tentang ruang keempat ini, sebetulnya bicara juga tentang apa aplikasi yang paling konkret. Maka 2 kebajikan yang Tante Teresa sering ulangi, yang juga menjadi ciri dari ruang keempat ini, itu tentang kerendahan hati dan kesetiaan. Kerendahan hati. Maka tadi ya analogi tentang mengetuk pintu rumah orang, kita bersedia untuk menunggu sampai pintu dibukakan. Kalau memang waktunya masih cukup panjang untuk sampai itu dibukakan, ya kita buat sesuatu yang lain dulu, misalnya aktivitas entah itu ya tadi untuk bermenung kah, membaca atau askese dan sebagainya. Itu satu gambaran bahwa eh, akal budi dan pikiran itu kan tadi Tante Tracy sudah buat pembedaan ya. Bahwa yang mudah melantur itu imajinasi atau pikiran. Sementara akal itu bisa lebih persisten, dia lebih punya daya tahan karena disitulah daya yang memungkinkan kita bisa satu semacam membangun hubungan dengan Tuhan itu juga berdasar pada itu. Misalnya kemampuan kita berpikir, untuk merenungkan tentang kebenaran, itulah kemampuan yang dihasilkan akal budi. Oke. Tapi ini nanti bagian dari bab per babnya. Tapi kata kunci yang mungkin bisa menghubungkan kita tadi 2 hal itu, sehingga juga bisa menjawab ya, apa yang dimaksud dengan doa hening menurut Santo Teresa. Apakah ini satu keadaan yang memang keadaan pada saat kita berdoa, atau juga ini bisa juga menjadi satu keadaan yang utuh dari satu jiwa atau pribadi yang ya juga menghayati hidup praktis itu. Kalimat tadi itu jembatannya, bahwa berdoa itu bukan pada banyak berpikir, tapi pada banyak mencintai. Sehingga rutinitas itu justru menjadi semacam ladang dari doa hening itu. Nah, ladang dari doa hening. Jadi keheningan itu bisa diperoleh melalui apa? Misalnya ketika kita melakukan tugas-tugas yang ya, repetitif, yang ya biasa, yang terus berulang setiap hari itu. Dengan kesetiaan tanpa mencari perasaan dengan apa yang kita lakukan itu juga bagian dari buah dari doa hening itu. Atau ketika kita menerima gangguan-gangguan yang datang itu tetap dengan satu keadaan yang tenang, damai. Nah, itu Tante Teresa gambarkan. Meskipun suasana di sekitar itu menghasilkan banyak kegaduhan, tetapi tetap ada ketenangan yang bisa dihasilkan dalam diri. Dan ini tentu saja teruji sangat dalam rutinitas. Lalu memang ya refleksi ini harus sampai pada kira-kira bagaimana cara praktiknya atau cara konkret itu bisa menghayati doa hening ini juga dalam rutinitas misalnya. Sehingga ini tarikan pesan yang jauh lebih luas untuk kita. Jadi ini kita tidak hanya bicara tentang satu keadaan ketika kita duduk diam, tenang dan sebagainya. Karena bab ini, ruangan ini malah sudah mulai menganjurkan kita untuk ya bisa bergerak. Tadi dikatakan Riril tidak hanya diam dan terpesona dengan kenikmatan rohani yang dialami tanpa kita mau terlibat dalam rutinitas dan aktivitas dunia. Justru sebaliknya, justru harus makin peka, harus makin peduli dengan keadaan dunia dan keadaan sekitar pelayanan kita itu. Jadi 2 kata kunci, 2 kebajikan yang paling mendasar yang bisa kita pakai untuk menilai bahwa jiwa itu sudah maju sungguh sampai ke ruangan ini adalah tadi. Kalau kesetiaan itu makin nampak dalam pengulangan-pengulangan aktivitas kita, dan juga kerendahan hati yang makin kelihatan, dan kesabaran yang cukup untuk menanti.
Karena ciri dari ruang keempat ini sebagai ruang transisi, sebagai ruang yang menjembatani ruang aktif dan ruang pasif adalah bahwa jiwa atau manusia itu tidak bisa banyak memaksa. Tetapi inisiatif itu selalu dari Tuhan. Yang bisa kita buat pada tahap ini adalah berusaha untuk bersiap, menanti dengan tekun dan juga dalam kerendahan hati. Karena Tuhan memutuskan kapan dia diberi lebih, tapi jiwa pada intinya di ruang ini mulai ditarik lebih ke dalam. Dia tidak lagi disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang luaran, tetapi tadi dikatakan siulan Gembala Agung itu akan selalu berusaha untuk menarik jiwa makin ke dalam nanti. Jadi ini satu perjalanan mistik yang sudah dimulai, tetapi juga yang akan lebih jauh lagi kita lihat dalam ruangan-ruangan berikutnya. Mungkin begitu tambahan saya. Terima kasih. Bisa. Kasih sekali Romo Eki. Monggo Dokter Iril mau menanggapi atau Dokter Cahyo, Dokter Nungki? Ya apa-apa, sambil yang lain menunggu yang lain. Saya hanya ada suatu sume ya setelah memulai dari ruang 1 sampai ruang 4 ini. Mungkin bisa dikoreksi. Jadi bagi saya mendapatkan poin demikian. Bahwa goalnya, keadaan yang ingin kita raih itu kan sebenarnya kemurnian jiwa. Karena jiwa itu seperti mata air ya. Ketika sudah murni, maka dia akan memancarkan air dan dia akan memurnikan pikiran, mengendalikan nafsu-nafsu sehingga nafsu itu bisa duduk sebagai mestinya, tidak menyimpang gitu. Kemudian juga dalam kemurnian jiwa itu seseorang sudah memiliki keutamaan persyaratan tadi, kerendahan hati, tidak mengingini dunia kecuali hanya ingin Kristus, bukan kehendakku tapi kehendak Allah. Itu mungkin kemurnian jiwa dengan ciri-cirinya, di mana jiwa betul-betul stabilitas murni. Tadi Romo sudah sampaikan, ketika jiwa murni ya mengalir dengan sendirinya dalam kehidupan sehari-hari ya selalu baik, selalu bersih gitu. Nah kemudian persoalannya adalah bagaimana cara membuat jiwa itu menjadi murni. Nah itu seperti disampaikan dengan 3 cara ya. Berarti harus dimurnikan entah dengan doa, dengan mengendalikan diri, puasa, mengelola persoalan hidup dan godaan. Itu adalah cara jiwa menjadi murni. Yang kedua adalah penerangan atau iluminasi. Iluminasi itu artinya belajar, kontemplasi, kita mendapatkan rahmat, sehingga pengetahuan kita tentang paham Allah menjadi benar, iman kita memahami Allah, mencintai Allah, barulah yang terakhir menyatu. Barulah kemudian buah-buah jiwa murni dirasakan semana sudah disebut gitu. Jadi saya mencoba merefleksikan sebagai dalam perjalanan jiwa menuju ruang pusat batin itu seperti itu. Itu refleksi saya begitu dalam bahasa yang ringan saya pahami. Jadi bagaimana mendefinisikan kemurnian jiwa dengan ciri-cirinya, lalu bagaimana membuat itu menjadi murni, kemudian juga buah-buah ketika jiwa murni itu sudah kita miliki. Jadi seperti yang Romo sampaikan itu, bahwa dalam kehidupan sehari-hari pun ya mungkin kita sudah berada di dalam ruangan puri batin, karena ketika sudah murni ya disitulah Allah sudah hadir gitu. Begitu Romo, ini refleksi saya aja Romo. Terima kasih. Terima kasih refleksinya Dokter Cahyo. Romo Eki menanggapi Romo? Ya, memang ketika kita ada di keadaan ya atau memasuki suasana seperti digambarkan dalam sebagai memasuki ruang keempat pun, kita semacam sudah berada di satu tahapan menuju pemurnian itu. Nah, jadi itulah mengapa tadi, karena kekudusan kita itu kan
dalam teologi kita tidak pernah datang dari usaha kita, bukan hasil dari jasa kita seperti itu. Ya. Tapi itu bagian dari rahmat Allah. Itulah mengapa sampai mulai ruang 4 sampai ruang ke-7 nanti itu hal-hal yang menjadi harapan yang ingin kita raih itu selalu itu adalah hal-hal yang menjadi ranah atau prerogatif Allah. Jadi sekalipun orang yang kita diizinkan untuk berharap, tetapi apakah itu tercurahkan segera atau tidak, ya itu urusan Allah. Nah, tetapi hal yang kita perlu usahakan tadi itu, karena itulah mengapa eh, tadi di bab 2 kan dibedakan antara kepuasan dan kemanisan rohani itu. Kepuasan itu dihasilkan melalui apa? Melalui usaha-usaha kita. Misalnya untuk ya berdoa, berpikir, untuk bermenung, ya mencari bacaan-bacaan yang bisa untuk menambah kita punya wawasan rohani. Nah, ini bisa menghasilkan kepuasan dan ini bisa dihasilkan melalui daya indrawi kita. Sementara kemanisan untuk kenikmatan doa, kenikmatan rohani, seperti digambarkan bab 2 tadi itu satu karunia itu. Allah yang tempatkan dalam diri. Sehingga tadi katakan bahwa yang ini kita tidak harus memohon. Bahkan orang yang rohani menurut Santa Teresa bahkan memohonkan supaya dia tidak perlu dikaruniai kenikmatan doa. Nah, karena dia tahu bahwa itu sesuatu yang uh, sesuatu yang harus Allah yang putuskan itu tadi. Jadi soal kepuasan itu semacam ya satu hasil yang kita dapatkan dari aktivitas rohani yang kita lakukan, sementara kemanisan itu suatu rahmat yang Tuhan tambahkan. Kadang-kadang kalau dirasa butuh untuk orang tertentu itu diberikan, tetapi ya sekali lagi kalau kita bandingkan seperti yang Yohanes selalu katakan, justru semakin maju seseorang dalam kerohanian, dia tidak lagi butuh lebih banyak penglihatan, penghiburan rohani. Jadi itu amat dibutuhkan untuk mendorong orang untuk memulai atau menjaga motivasinya itu tetap berkobar. Itu dibutuhkan. Jadi bahkan keadaan di sana pun itu satu keadaan yang nanti juga Teresa nanti mungkin kita akan terkejut ketika baca. Teresa katakan kadang-kadang Tuhan akan izinkan orang yang sudah ada di ruang ke-7 sekalipun untuk dia kembali ke ruangan untuk mengalami untuk melihat lagi situasi di ruangan pertama itu supaya apa? Supaya rasa syukurnya itu makin dikobarkan. Oh, bahwa dari situasi inilah saya telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi keadaan rahmat itu kadang-kadang membuat kita bisa bersyukur tentang keadaan itu ketika kita menyadari bahwa oh ya, saya pernah ada di fase yang sangat kelam sekali di situasi seperti di ruangan pertama misalnya. Dan Tuhan ingin supaya rasa syukur, kesetiaan, dan takwa kita itu makin juga dibentuk. Bahkan dengan mengingat kembali bahwa kita pernah ada di fase itu. Itu sederhananya kalau kita sekarang sudah rasa malu dengan satu pengalaman dulu karena kita pernah buat, mungkin itu tanda bahwa karena sekarang kita ada di fase yang lebih baik dari saat itu. Ya, saya kira begitu, itu tambahan. Nah, Ya. Ini malah saya jadi kepengen ini minta pendapatnya Romo Eki ini yang mengenai itu intelek kemudian akal budi rasio itu sebetulnya kalau kita berpikir bahwa di ruang ke-1 sampai ruang ke-3 kan kita itu berusaha ya. Jadi sebetulnya kalau kita meredam intelek belum pada waktunya itu sebetulnya kayak bypassing. Kalau misalnya kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, itu sebetulnya kan karena anugerahnya, bukan karena kita meredamnya apa aja, karena kan semuanya itu kan merupakan anugerah. Misalnya kalau ada tadi Ibu Desi cerita, jadi memahami setelah melepaskan pikiran, sebetulnya bukan karena melepaskan pikirannya, tapi karena Tuhan itu sudah menganugerahkan dan Bu Desi bisa menerima dan berserah diri pada Tuhan. Sebetulnya gimana ya Romo Eki? Saya tuh terus terang masih belum bisa menerima kalau orang otaknya disuruh ke dengkul itu. baik, memang Santa Teresa ketika tulis ini tentu akses dia ke bacaan filsafat itu terbatas ya. Jadi beda dengan Yohanes Salib karena dia juga belajar filsafat teologi. Dia membedakan ada 3 daya jiwa. Ya, ingatan atau memori,
intelek dengan kehendak. Nah, tetapi karena ini adalah juga term yang eh, cukup lumrah di tradisi spiritual, Teresa juga sudah mulai kutip tadi. Ada dua bahkan, wah ini kan. Teresa mulai membedakan bahwa intelek itu menurutnya bisa dibedakan antara dua, ya. Antara pikiran dan akal budi. Pikiran atau imajinasi itu menurut Santa Teresa itu yang ada di paling luar. Itulah mengapa tadi mudah melantur, dia mudah terpengaruh dengan ini, kemudian paling mudah gelisah tuh. Lalu sulit dikendalikan terutama saat doa. Ini disebut imajinasi oleh Santa Teresa. Dan Santa Teresa mengakui inilah yang menjadi sumber gangguan ketika orang berdoa batin atau doa hening itu. Jadi, juga dia sangat sulit untuk menentukan kualitas sebuah doa. Dan dia seringkali menjadi sumber kegaduhan. Ya, dia suka bikin ribut sementara jiwa mengusahakan untuk bersatu dengan Allah itu. Nah, jadi ketika dikatakan mana pikiran itu tidak harus dilawan dan berusaha untuk tidak bahkan tidak membayangkan gangguan yang itu, bahkan tidak membayangkan pikiran kita berusaha untuk melawan gangguan itu. Jadi perjuangan itu di ranah ini sebetulnya yang mau banyak diarahkan, dilatih. Karena ini ruang paling paling sulit diatur dalam ya secara natural. Nah, inilah imajinasi kita. Dan Santa Teresa katakan yang ini tidak pernah bisa dimatikan, tapi dia hanya bisa diarahkan. Sementara rasio atau akal budi, Teresa katakan ini semacam daya yang memampukan kita untuk mengerti, memahami dan bisa menerima satu kebenaran. Jadi dia levelnya lebih dalam. Dia lebih dalam dari sekedar pikiran atau imajinasi tadi. Nah, juga dia bisa lebih stabil, nah, dan bahkan dalam keadaan adikodrati, bahkan dia bisa diam. Gitu. Yang bisa diam inilah akal. Jadi bukan imajinasi kita. Nah, ya, dan pada tahap awal, kemampuan kita atau usaha kita untuk bisa mengarahkan ini, saya teruskanlah dengan merenung dan membaca tadi. Dan Santa Teresa butuh pengalaman. Maka kalau baca anjuran-anjuran Teresa berkaitan dengan bagaimana supaya pikiran yang sulit diarahkan itu, anjuran Santa Teresa hanya satu hal yang selalu diulangi. Bukalah kitab suci. Satu dua ayat saja, satu dua kata saja yang bisa menuntun kepada apa namanya adegan untuk memahami tentang kemanusiaan Kristus. Itu satu bantuan yang ini. Karena itu satu hal yang paling konkret yang bisa jadi pegangan di hadapan dua daya intelek tadi yang sulit sekali dikendalikan. Tetapi juga dalam ruang keempat ini kita mulai diberitahu oleh Santa Teresa bahwa meskipun tadi ya rasio sekalipun juga akal budi itu masih dia bisa aktif, tetapi dayanya itu mulai berkurang kemampuannya. Kenapa? Karena sifatnya itu bukan lagi aktif tetapi reseptif. Kemampuan dia untuk menerima itu yang makin dioptimalkan. Nah, inilah mengapa makin intelek seseorang itu cirinya kalau dia makin bisa mudah legowo atau bisa menerima satu hal yang di luar kendalinya itu bisa jadi itu tanda sederhana bahwa dia sudah masuk dalam fase ini, ruang keempat ini. Jadi dia tidak lagi aktif dan dominan, tapi dia kemampuan untuk reseptif. Karena tadi apa? Cirinya, ciri utama dari akal ini adalah kemampuan untuk menerima kebenaran. Jadi di situ. Jadi semacam intelek juga ditobatkan pada fase ini. Ya, misalnya tanpa refleksi yang panjang itu bahkan orang itu bisa tahu bahwa Allah itu dekat dan mengasihi dia. Nah, kesadaran bahwa dia dikasih oleh Allah itu bagian juga dari pertobatan intelektual. Karena sekedar mengetahui kalau intelek bahwa saya dikasih, tetapi mengalami dan merasakan itu sudah aktivitas di luar kemampuan intelek. Dan dalam doa, akal budi ini menurut Santa Teresa ini sangat berguna sekali untuk berdoa dan refleksi. Nah, sangat berguna, artinya apa? Oh, akal berarti semakin baik kita gunakan, semakin membantu kita dalam doa. Bukan justru malah makin ditinggalkan. Nah, mungkin yang tadi mulai harus diarahkan adalah pikiran atau imajinasi itu. Harus dihentikan dengan sesuatu yang lain. Misalnya kalau imajinasi kita tentang makanan sementara ada di kapel, akan tidak pas. Jadi harus diganti dengan imajinasi yang berkaitan dengan perjumpaan dengan Yesus misalnya ketika panggil murid pertama.
ada di atas perahu, Simon dengan ini saudaranya itu tidak dapat apa-apa, dia suruh pergi. Nah, ini kerja imajinasi yang diperintah oleh akal. Nah, jadi sampai di sini berarti kemampuan akal itu ya tetap dibutuhkan, ya nanti dia punya porsi yang mulai ini. Lalu juga soal ya berguna untuk meditasi dan refleksi, tetapi juga bisa menghambat doa hening kalau terlalu dominan. Nah, disinilah. Karena doa hening nanti sampai pada doa batin itu kan sifatnya kontemplatif, arti tercurahkan. Nah, itu namanya Teresa juga padankan dalam jalan kesempurnaan kemarin kan sebagai sebutannya sebagai infused prayer. Jadi doa yang tercurahkan, bukan doa yang diusahakan, jadi yang tercurahkan. Maka akal sampai pada tahap ini dia harus beristirahat supaya Allah bisa bertindak lebih. Jadi boleh dikatakan dalam ranah spiritual, ruang yang makin luas, makin ke dalam itu justru peranan untuk Allah. Jadi arena yang lebih luas untuk Allah bekerja, sementara kemampuan jiwa, daya-daya batin itu sifat cirinya itu tidak mati sama sekali, tapi unsur reseptif, bukan lagi aktif, usaha dan sebagainya. Jadi kemampuan untuk menerima ini yang tidak pernah bisa digantikan bahkan oleh rahmat sekalipun. Nah, ini sangat menggembirakan berarti bahwa oke, bahkan dalam keadaan paling penuh rahmat pun, kehendak bebas kita itu tidak pernah sama sekali dinonaktifkan oleh Tuhan. Tapi justru makin dioptimalkan dayanya, yaitu apa? Semakin reseptif. Kemampuan kita menerima, atau bahasa religiusnya, bahasa rohaninya, semakin pasrah gitu. Dan inilah ciri yang paling menentukan, yang menjadikan bahwa sebetulnya unsur rasio dan sebagainya itu tidak pernah tidak boleh dipakai. Tetapi cara dia berperan itu yang berbeda. Kalau di awalnya berkaitan usaha kita mencari, menggali, mengusahakan sehingga menghasilkan kepuasan tadi itu. Tapi pada akhirnya yang paling dominan adalah akal itu sebagai satu daya yang untuk bisa menerima kebenaran, menerima Allah, atau ciri yang reseptif itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Romo. Kalau gitu tuh saya setuju sekali Romo. Dan justru kita itu sebetulnya dengan akal dan budi kita itu kita tuh bisa untuk membedakan apakah itu berasal dari Allah atau itu berasal dari yang bukan dari Allah Romo. Jadi Ya. kalau kita tidak pakai akal budi, itu nanti kita itu dihapusi orang jadi masuk sekte sesat loh Romo. Dan nanti misalnya kita bisa tahu kan di Korea itu banyak sekali sekte sesat sampai orang ada juga yang macam-macam kayak gitu. Kemudian juga ada orang yang di Jepang itu diajari bunuh diri bareng-bareng tanpa akal Ya. budi, nanti kita mungkin akan terjebak yang kayak gitu-gituan, Romo. Nah, makin ke sini kan makin jelas kenapa Teresa itu menginginkan pembimbing rohaninya itu syarat pertama itu kan apa? Well educated ya, yang terpelajar. Itu sebetulnya kan penekanan bahwa peran akal itu justru makin amat diperlukan dalam perjalanan rohani. Dan Teresa mulai punya keberanian lebih untuk membarui Karmel justru setelah diteguhkan oleh Santo Petrus Alcantara. Dia sudah mulai lebih dulu juga mereformasi Fransiskan menjadi Kapusin. Jadi Santo Petrus katakan pertama, Teresa, bahwa pengalamanmu yang subjektif itu juga satu pengalaman yang objektif. Maka perlu dilibatkan dan sebagainya juga dengan pertimbangan dan ini. Maka dari situ Teresa malah makin mencari pembimbing rohani yang bisa mengobjektifikasi pengalaman yang personal itu. Jadi ini kan satu bukti bahwa oke, jadi kalau mungkin kita tidak dapat langsung dari yang uraian Santa Teresa, tapi dari relasi-relasi dan juga dari cara dia membangun hubungan kan kita bisa tahu mana prioritasnya. Bahwa betul pengalaman rohani itu sangat personal, tetapi juga butuh untuk arahan, objektifikasi, atau batasan-batasan yang membuat Santa Teresa akhirnya tidak hanya terjebak pada ya kenikmatan rohani semacam dalam pengalaman ekstasi yang seringkali dialaminya. Jadi itu satu tanda. Monggo Pak Cahyo. Ya, Ya, jadi pengen mengomentari ini. Jadi kebetulan saya juga baru mencari-cari apa sih perbedaan jiwa dan roh itu. Di untuk menanggapi Dr. Lisa tadi ya. Jadi di dalam Tesalonika 5:23 itu Rasul Paulus mengatakan begini. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna.
Artinya bahwa roh, jiwa, dan badan atau intelektual dan spiritual itu harus sempurna. Nah, tentunya masing-masing persoalannya kapan digunakan pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan dosis yang tepat. Itu merupakan satu kesatuan menurut dari Tesalonika ini. Nah, terus yang menarik adalah ternyata jiwa dan roh itu dibedakan. Misalnya gini, dari Ibrani, jiwa itu disebut nefes. Kalau roh itu ruah. Nah, eh, roh itu berasal dari nafas Allah. Artinya rohlah yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Maka dalam Amsal itu disebut roh manusia adalah pelita Tuhan itu. Lalu bagaimana dengan jiwa? Daya jiwa itu fokusnya adalah untuk aku sebagai manusia. Aku sebagai manusia hidup di dalam dunia, berinteraksi dengan manusia, itulah maka aku gunakan rasioku, kehendak, rasio, perasaan gitu. Sementara fungsi roh adalah untuk berelasi dengan Allah, bukan rasio, tetapi roh. Karena roh dari Allah, nafas Allah, maka dialah yang sefrekuensi dengan Allah untuk berkomunikasi. Jadi menurut saya menarik sekali perbedaannya ini menjadi jelas untuk saya. Nah, intelek, kalau Santo Thomas itu mengatakan gini, bahwa kebahagiaan itu diperoleh melalui kontemplasi intelektual. Kontemplasi intelektual akan Tuhan gitu. Artinya intelektual itu ya daya-daya untuk memahami Allah, tapi bukan ras. Jadi kalau saya menyimpulkan, intelek adalah perantara antara rasio dan roh gitu. Mungkin kalau dikembangkan begitu. Jadi seperti Dr. Lisa sampaikan, ya saya setuju sih. Kita tidak bisa membedakan antara rasio dan spiritual, rasio dan roh, karena dua-duanya minta Santo Paulus tadi, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Tinggal pemakaiannya kapan. Terima kasih. Terima kasih Dokter Cahyo. Ini saya malah terkesan sekali Dokter Cahyo yang cerita untuk pemakaiannya ini. Ya saya setuju sekali dan itu sesuai sekali dengan yang Mbak Eki tadi cerita. Jadi bukan kita sama sekali tinggalkan rasio kemudian nanti benar-benar cuma ada kekosongan, tinggal meditasi. Tapi ya memang kita menggunakan rasio sesuai dengan kapasitasnya. Ya, itulah mengapa kita ya berkaca ya pada pengalaman Trace ya, karena kan dia ini kan pujangga gereja ya, the doctor of the church, khusus dalam bidang pengalaman doa. Artinya sekarang kan baru ada terbaru itu Kardinal Henry Newman, jadi sekarang ada 38 pujangga gereja yang ditetapkan dari sekian ribu orang kudus, Beato atau Beata Santo Santa itu. Dan dari 38 itu ya Teresa ini satu dari empat pujangga wanita, yang artinya gereja rekomendasikan bahwa tulisannya ini sehat secara spiritual. Nah, dalam arti juga tidak menyimpang dari teologi gereja. Ya, kalaupun ada kebenaran lain luar itu kan, tapi kan kita punya patokan yang ini, kayak secara membantu kita. Nah, itu satu hal. Yang kedua ya tentang soal tadi itu. Saya tuh punya cerita favorit, saya sering kutip ini, Bulis, tentang bagaimana usaha kita itu tetap tidak pernah apa namanya dihapus sama sekali. Seorang murid datang berguru ke tuannya, dia bawa kuda, lalu kudanya dia tidak ikat, dia masuk ke ruang untuk belajar, lalu guru tanya, di mana kamu simpan kuda? Guru, saya itu sangat beriman seperti guru ajarkan, saya biarkan kuda itu di luar, tidak harus diikat karena Tuhan akan jaga itu untuk saya. Gurunya tampar muridnya, dia katakan, kau bodoh sekali. Sekarang kau pergi dulu ikat kuda itu baru kau datang belajar dengan saya. Jangan repotkan Tuhan untuk hal yang bisa kamu lakukan. Kadang-kadang demikian, ada hal yang memang Tuhan beri kita kemampuan daya itu untuk apa? Kalau bukan untuk melakukan bagian kita. Jadi
Jadi hal yang misalnya soal ya kebersihan diri, soal kedisiplinan diri, masa harus Tuhan sama campur tangan? Karena Tuhan lengkapi kita kan sebagai co-kreator, sebagai imago Dei. Gambaran diri kita, kemampuan mencipta, merawat, memelihara itu kan Tuhan sudah tanamkan dalam diri. Dan kalau itu tidak digunakan, kankah itu juga satu bentuk pengabaian terhadap rahmat itu. Jadi ya jangan repotkan Tuhan tuh hal yang bisa kita kerjakan. Ada hal yang lebih besar yang Tuhan mau selesaikan. Hal-hal yang remeh-temeh itu dia beri untuk kita lah. Kurang lebih Nah, gitu. itu quotes-nya Ya, keren bagus. banget itu quotes-nya. Jangan berikan pada Tuhan hal-hal yang dapat kita lakukan itu keren Telah banget itu.